Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Erwin Aktorniato Huta Barat dari 2A TRPL Malam. Baik, di sini saya akan menjawab soal praktikum. Yang pertama yaitu sebuah toko buku online memiliki database dengan skema sebagai berikut: pelanggan, ID pelanggan, primary key, nama, kota, tanggal registrasi. Yang kedua, buku, ID buku, primary key, judul, penulis, kategori, dan harga. Tiga, pesanan, ID pesanan, primary key, ID pelanggan, foreign key, tanggal pesanan, dan status. Yang keempat, detail pesanan, ID detail, primary key, ID pesanan, foreign key, ID buku, foreign key, dan jumlah. Manajemen toko ingin memberikan penghargaan kepada pelanggan setia dan juga ingin mengetahui tren penjualan buku. Pertanyaan yang pertama yaitu, tampilkan daftar nama pelanggan beserta total uang yang telah mereka belanjakan diurutkan dari total belanja terbesar. Tampilkan hanya pelanggan yang telah berbelanja lebih dari 500.000. Yang kedua, tampilkan 5 buku dengan kategori fiksi yang paling banyak terjual selama setahun 2023. Yang terakhir, tampilkan nama pelanggan yang tidak pernah melakukan pemesanan sama sekali. Oke, baik, di sini saya telah ada di database. Berikut isi database-nya itu ada buku, detail pesanan, pelanggan, dan pesanan. Oke, di sini saya telah membuat query SQL-nya dan saya akan menjalankannya. Nah, di sini terlihat bahwa Andi telah berbelanja sebanyak 690.000. Oke, selanjutnya tampilkan 5 buku dengan kategori fiksi yang paling banyak terjual selama tahun 2023. Sini query yang sudah saya buat. Kita akan menjalankannya. Nah, di sini terdapat judul buku Petualangan Si Kancil terjual 3, Langit Merah 3, Dunia Fantasi 2. Oke, baik. Selanjutnya itu menampilkan nama pelanggan yang tidak pernah melakukan pemesanan sama sekali. Baik, sini saya sudah membuat query-nya dan akan menjalankannya. Dan terlihat bahwa Dina adalah orang yang tidak pernah melakukan pemesanan sama sekali. Oke, baik. Jadi saya akan menjawab soal pertanyaan kedua, yaitu sebuah perusahaan memiliki database kepegawaian untuk mengelola data karyawan dan departemen. Skema database departemen, ID departemen, primary key nama departemen, lokasi karyawan, ID karyawan, primary key, nama lengkap, posisi, gaji, ID departemen. Yang ketiga, proyek, ID proyek, primary key, nama proyek, tanggal mulai dan tanggal selesai. Yang terakhir, tugas, ID tugas, primary key, ID karyawan, foreign key, ID proyek, foreign key, dan role. Departemen HRD membutuhkan beberapa laporan analisis yang kompleks. Pertanyaannya, yang pertama, tampilkan nama departemen dan jumlah karyawan di setiap departemen, dan tampilkan juga departemen yang tidak memiliki karyawan sama sekali. Oke, baik, kita ke database. Kita akan menjalankan query-nya. Oke, di sini saya telah membuat query-nya dan akan menjalankannya. Oke, di sini terlihat Departemen HRD memiliki karyawan 1, IT 4, keuangan 1, pemasaran 1, dan Departemen produksi memiliki karyawan 0 atau kosong, tidak ada. Oke, selanjutnya temukan nama lengkap karyawan yang memiliki gaji di atas rata-rata gaji seluruh karyawan di perusahaan. Oke, baik. Saya akan membuat query-nya. Oke, di sini saya telah selesai membuat query-nya dan akan menjalankannya. Di sini terlihat bahwa Budi Santoso memiliki gaji 8 juta, Citra Lestari 9 juta, Faraulia 7
1.500.000 dan Gilang Saputra 8.200.000. Oke, pertanyaan ketiga yaitu tampilkan nama lengkap karyawan dari Departemen IT yang sedang tidak mengerjakan proyek apapun. Oke, baik, di sini saya akan membuat query-nya kembali. Oke, di sini saya telah membuat query-nya dan akan menjalankannya. Nah, di sini terlihat Budi Santoso, Citra Lestari, Farah Aulia, dan Gilang Saputra. Oke, baik, masuk ke pertanyaan ketiga itu. Sistem informasi akademis SIA sebuah universitas perlu mengotomatisasi beberapa tugas rutin terkait status mahasiswa dan perhitungan nilai. Database SIA memiliki skema berikut: mahasiswa, NIM, primary key, nama, total SKS, status, mata kuliah, kode MK, primary key, nama MK, SKS, nilai ID, nilai, primary key, NIM, foreign key, kode MK, foreign key, nilai huruf. Asumsikan konversi nilai huruf ke bobot adalah sebagai berikut: A4, B3, C2, D1, E0. Oke, baik, database-nya telah saya buat. Di sini terdapat tabel mahasiswa, mata kuliah, dan nilai. Masuk ke pertanyaan pertama, yaitu buatlah sebuah storage prosedur bernama proses kelulusan yang menerima NIM sebagai parameter. Prosedur ini harus memeriksa apakah total SKS mahasiswa tersebut sudah mencapai 144 SKS. Jika ya, ubah kolom status mahasiswa menjadi lulus. Jika tidak ada perubahan yang terjadi. Prosedur harus memberikan pesan konfirmasi tentang hasil operasinya, misalnya mahasiswa dengan NIM berhasil diluluskan atau mahasiswa dengan NIM belum memenuhi syarat kelulusan. Oke, sini saya langsung akan membuat query-nya. Oke, di sini saya telah membuat query-nya dan akan menjalankannya. Oke, telah berhasil. Prosedurnya telah ada sesuai dengan pertanyaan. Saya telah berhasil membuatnya. Oke, baik, kita masuk ke pertanyaan kedua, yaitu buatlah sebuah fungsi bernama hitung IPK yang menerima NIM sebagai parameter dan mengembalikan return nilai indeks prestasi kumulatif atau IPK mahasiswa tersebut. IPK dihitung dengan rumus sebagai berikut. Oke, kita ke database-nya. Kita masuk ke SQL dan kita akan membuat query-nya. Oke, baik, di sini saya telah membuat dan akan menjalankannya. Oke, telah berhasil. Kita menunggu dan di sini sudah terdapat fungsinya. Namanya hitung IPK, hasil desimal, dan lain sebagainya. Oke, kita masuk ke pertanyaan terakhir atau pertanyaan keempat. Sebuah sistem manajemen inventaris toko retail ingin memastikan bahwa stok barang selalu sinkron secara otomatis setiap kali terjadi penjualan. Selain itu, sistem harus memberikan peringatan jika stok produk menipis. Skema database yang relevan adalah produk, ID produk, primary key, nama produk, stok, penjualan, ID penjualan, primary key, tanggal penjualan, detail penjualan, ID detail, primary key, ID penjualan, foreign key, ID produk, foreign key, jumlah. Log stok rendah, ID log, primary key, ID produk, foreign key, stok tersisa, waktu peringatan. Oke, di sini saya telah membuat tabel database-nya, yaitu ada detail penjualan, log stok rendah, penjualan, dan produk. Kita masuk langsung ke pertanyaannya, yaitu pertanyaannya, buatlah sebuah trigger bernama update stok setelah penjualan. Trigger ini harus aktif secara otomatis setelah ada baris baru yang ditambahkan atau insert ke tabel detail penjualan. Fungsi dari trigger ini adalah mengurangi nilai pada kolom stok tabel di
tabel produk berdasarkan jumlah barang yang terjual pada baris baru di detail penjualan. B. Setelah mengurangi stok, trigger harus memeriksa apakah sisa stok produk tersebut kurang dari 10. Jika ya, trigger harus memasukkan data baru ke dalam tabel log stok rendah yang berisi ID produk, sisa stok terakhir, dan waktu saat peringatan dibuat. Oke, kita akan membuat query-nya. Oke, di sini saya telah membuat query-nya dan akan menjalankannya. Ternyata di sini error. Saya akan memperbaikinya. Oke, ini query yang telah saya perbaiki dan saya akan menjalankannya. Dan berhasil. Sekian video ini saya buat. Terima kasih.